Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya. Sudah lama banget ya saya nggak pernah upload video. Ini adalah video pertama saya lagi setelah sekian lama saya nggak pernah upload video. Baik, untuk video saya yang saat ini akan saya upload dan selanjutnya akan saya upload nanti, saya akan lebih banyak membahas tentang dunia atau bidang psikologi, dan juga saya juga akan fokus dalam bidang pendidikan. Karena saya adalah seorang psikolog pendidikan, jadi fokusnya saya nanti akan lebih banyak ke bidang psikologi pendidikan. Jadi untuk kalian, untuk teman-teman, untuk siapapun yang punya minat dalam dunia psikologi, silahkan subscribe channel ini. Silahkan kalian share juga ke teman-teman kalian yang mungkin ingin banyak tahu tentang dunia psikologi. Karena nanti di video-video saya selanjutnya saya akan banyak banget membahas tentang dunia psikologi. Boleh banget kalau misalnya kalian ingin apa sih yang kira-kira bisa saya bahas, nanti silahkan kalian komen aja di kolom komentar ya. Atau boleh juga kalian kirim inbox ke Instagram saya. Oke, untuk di video yang pertama ini, video pertama ya, ini saya katakan video pertama, memang karena setelah lama banget sudah saya vakum. Ini saya akan membahas tentang bagaimana sih untuk dapat menjadi seorang psikolog. Karena banyak banget juga yang tanya kepada saya, walaupun sudah pernah ya dulu saya buat videonya, tapi masih saja ada yang bertanya bahwa bagaimana untuk dapat menjadi seorang psikolog. Oke, untuk dapat menjadi seorang psikolog itu memang cukup panjang gitu. Prosesnya itu cukup panjang dan tentu saja tidak mudah. Dari kalian yang mungkin sekarang masih duduk di bangku SMA, kalian boleh melanjutkan pendidikan kalian untuk menjadi seorang sarjana psikologi. Untuk menjadi seorang sarjana psikologi itu, kalian boleh mengambil kuliah jurusan psikologi di kampus-kampus atau universitas yang ada di Indonesia. Nanti setelah kalian lulus dan menjadi seorang sarjana psikologi, kalian boleh melanjutkan pendidikan kalian untuk melanjutkan pendidikan kalian jurusan magister profesi psikologi, di mana jurusan itu bisa kalian dapatkan juga di perguruan tinggi ataupun universitas yang ada di Indonesia. Tapi memang nggak semua jurusan ada magister profesi psikologinya ya. Jadi untuk kampus kalian yang tadinya mungkin di S1-nya ada sarjana psikologi, tapi ternyata di S2-nya mungkin tidak ada. Jadi kalian bisa melanjutkan ke universitas lain yang memang ada jurusan magister profesinya. Oke, sampai situ ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin menjadi seorang psikolog, kalian harus lulus dari sarjana psikologi lalu melanjutkan pada jurusan magister profesi psikologi. Oke, ada lagi pertanyaan yang sering juga ditanyakan adalah, saya ingin menjadi seorang psikolog nih, tapi saya bukan dari sarjana psikologi. Apakah saya boleh menjadi seorang psikolog? Jawabannya adalah tidak boleh. Jadi, ketika kalian ingin menjadi seorang psikolog, yang kalian harus lakukan adalah kalian wajib menjadi seorang sarjana psikologi terlebih dahulu. Selain itu ada juga pertanyaan, apakah seorang sarjana psikologi itu sudah bisa dipanggil sebagai psikolog? Jawabannya juga tidak bisa. Untuk menjadi seorang psikolog, kalian wajib mengambil jurusan magister profesi psikologi dan harus dari jurusan psikologi. Jadi harus orang sarjana psikologi. Ya, nanti untuk di magister profesinya sendiri itu akan ada beberapa bidang peminatan yang bisa kalian pilih. Misalnya nih, yang pertama itu adalah bidang peminatan klinis. Jadi beberapa universitas itu ada yang memilah lagi untuk jurusan klinisnya, yaitu jurusan klinis anak dan juga jurusan klinis dewasa. Jadi untuk kalian yang memang tertarik dengan dunia anak, kalian boleh mengambil klinis anak. Nanti kalian bisa akan banyak berhubungan dengan mungkin anak-anak berkebutuhan khusus ya, seperti itu. Nah, untuk kalian yang tertarik dengan masalah psikologi dewasa, kalian bisa mengambil jurusan klinis dewasa. Nanti di sana akan mempelajari banyak hal tentang psikologi dewasa. Jadi begitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan itu nanti kalian akan menjadi seorang psikolog pendidikan, di mana kalian bisa bekerja di sekolah, bisa juga menjadi bekerja misalnya bekerja sama untuk
membuat suatu kurikulum misalnya seperti itu ya. Jadi itu bisa kalian lakukan ketika kalian adalah seorang psikolog pendidikan. Nah, ada juga yang jurusannya itu adalah bekerja di perusahaan atau biasanya menjadi HRD. Itu adalah ketika magister profesi, kalian harus mengambil jurusan atau peminatan psikologi industri, di mana nanti kalian akan bekerjanya itu di perusahaan untuk melihat apakah perusahaan tersebut misalnya memang perusahaan yang tumbuh kembangnya seperti apa, lalu apakah memang perusahaannya ini apakah bisa dikatakan perusahaan yang sehat, lalu untuk karyawannya seperti apa, nah bagian rekrutmennya, nah seperti itu ya, lalu SDM-nya seperti apa, nah itu salah satu adalah yang akan kalian kerjakan ketika kalian menjadi seorang psikolog yang bekerja di perusahaan. Jadi begitu ya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik sekali lagi untuk menjadi seorang psikolog, kalian harus wajib adalah dari sarjana psikologi. Lalu setelah itu melanjutkan pendidikan kalian ke jenjang magister profesi psikologi. Oke. Mungkin untuk video yang kali ini cukup sekian ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan dari kalian semua, kalian boleh bertanya di kolom komentar. Atau ada ide kira-kira nanti video-video selanjutnya ini mau bahas tentang apa, boleh juga ya, atau boleh kalian inbox langsung ke Instagram saya, atau ada pertanyaan terkait hal-hal yang ingin kalian tahu lagi lebih dalam tentang psikologi, boleh juga langsung inbox saja ke Instagram saya. Baik, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan penjelasan singkat dari saya bisa kalian pahami, dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya.